Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari saya, Coach Marget Erwin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang bisnis model khusus untuk UMKM. Salam kenal dari saya adalah seorang master business coach, ya, yang saat ini mendampingi banyak pebisnis kelas menengah. Saya seorang coach yang merupakan dari disiplin ilmu coaching seperti life coaching, ya, money coaching. Di video saya kali ini saya hanya menjelaskan bisnis model, tapi nanti Anda simak video-video saya lainnya, materi-materi saya lainnya untuk kanvas-kanvas model yang beragam yang ada di dunia bisnis saat ini. Dalam membuat bisnis model, pastikan ini ada urutannya. Yang pertama, Anda tempelkan atau Anda tuliskan customer segment Anda dulu. Yang kedua, Anda tuliskan value proposition. Kadang-kadang menuliskan value itu cuma dengan kata-kata yang simple. Misalnya, produk berkualitas. Produk berkualitas itu semua orang juga bisa klaim. Tapi value proposition ini nanti akan kita pelajari di sesi praktek untuk benar-benar seperti apa sih value yang kita mesti cari dan itu merupakan keunikan maupun keunggulan dari bisnis Anda. Yang ketiga adalah tentang channel. Tempelkan di sini channel, yaitu apa? Saluran distribusi, saluran penjualan, saluran strategi marketing yang menjamin value proposition yang tadi Anda tempelkan sampai kepada customer segment Anda. Ini ada maksudnya, bukan sekedar ditempel dan ditulis oleh Anda. Yang keempat adalah tentang customer relationship. Banyak yang membuat bisnis model yang dia tulis strateginya. Customer relationship yang Anda tempel di sini atau Anda tulis di sini bukan strategi. Siapa yang menjaga? Siapa yang meneruskan tentang customer relationship, hubungan antara pelanggan dengan bisnis Anda. Hubungan antara calon pelanggan dengan semua nilai-nilai yang mau Anda berikan kepada mereka sehingga mereka menjadi pelanggan Anda. Bisnis model kanvas ini nanti akan Anda turunkan di strategi. Jadi bisnis model bukan menempelkan strategi. Yang kelima tentang revenue stream. Apa revenue stream? Revenue stream adalah semua jalur uang, semua pendapatan yang Anda dapat dari bisnis Anda. Saya kasih contoh sebelum kita praktek nanti, restoran. Restoran itu dapat uang dari penjualan makanan, Anda tempel makanan. Penjualan minuman, Anda tempel minuman. Penjualan apa lagi? Mungkin penjualan dari snack atau produk-produk tambahan yang ada di restoran Anda. Kadang-kadang jual snack, jual keripik, ya, atau jual perlengkapan-perlengkapan bahan baku seperti kecap. Apa Anda jual juga karena unik. Apalagi penyewaan ruangan mungkin. Atau mungkin Anda punya paket untuk pernikahan, paket untuk acara-acara khusus. Itu merupakan revenue stream. Kenapa perlu dibuat? Karena Anda perlu strategi yang berbeda. Baik, yang keenam. Tempelkanlah yang namanya key resource, sumber daya utama. Ya, sumber daya utama itu bisa sumber daya orang, sumber daya uang, sumber daya ilmu, sumber daya apa yang saat ini sangat menjamin di perusahaan Anda dan harus Anda jaga. Kalau tidak, yang ketujuh, aktivitas usaha Anda nggak jalan. Key activity apa? Operational activity, ya, aktivitas produksi, aktivitas keuangan atau pencatatan atau kontrol, aktivitas untuk menjaga kualitas, aktivitas marketing, banyak hal. Tapi tempelkanlah yang paling utama dan yang paling menjadi patokan untuk Anda bisa jaga secara KPI-nya untuk dia tetap tumbuh. Yang kedelapan adalah tentang yang namanya key partner. Siapa partner dari bisnis Anda, siapa yang bisa berkolaborasi dengan bisnis Anda sehingga Anda bisa berjalan terus tumbuh ke depan. Coach, apa bedanya key resource dengan key partner? Key resource belum menjadi partner, tapi key partner Anda bisa salah satu supplier yang memberikan sumber daya utama buat bisnis Anda. Karena Anda menjamin pembelian yang rutin dan dia menjamin harga yang tepat. Yang kesembilan adalah tentang cost structure. Nah, cost structure adalah semua unsur biaya, struktur biaya yang memang Anda jaga untuk tetap Anda kontrol.
Perhatikan teman-teman, sahabat UKM di UMKM hebat. Bisnis model ini kenapa dibuatnya seperti ini? Karena bisnis model ini ada maksudnya. Ya, kalau kita lihat perspektif pelanggan itu di sebelah kanan, teman-teman. Perspektif perusahaan itu di sebelah kiri dari bagian bisnis model kanvas. Value proposition menjamin bahwa eksternal yang harus Anda handling, ya, seperti sales and marketing, target dengan strategi itu bisa cocok dengan value proposition yang Anda berikan. Sehingga value proposition yang memang Anda butuhkan untuk internal itu menjadi patokan untuk dilakukan sesuai dengan apa yang akan Anda berikan oleh tim Anda. Ya, yang berikutnya saya bahas satu-satu tentang customer segment Anda yang saat ini mungkin lebih banyak UKM ini jualan di digital karena paling murah, paling simple, ya. Pastikan customer segment ini benar-benar terdata. Pilihlah yang paling utama. Tidak semua customer segment bisa Anda masuki. Lihat produk Anda, dia cocok untuk pasar yang mana. Pertanyaannya adalah siapa segmen pelanggan Anda di online dan digital bisnis saat ini? Nah, ini Anda tulis. Ya, bukan Anda tulis umurnya, bukan Anda tulis misalnya kesukaannya, bukan. Itu bukan pelanggan segmen yang Anda tuju. Coba Anda tulis segmen pelanggan Anda, apakah dia seorang profesional, apakah dia mungkin modern market, atau dia mahasiswa. Tentu orang-orang ini berbeda selera, berbeda keinginan untuk dia dapatkan nilai-nilainya dari produk Anda. Itu yang Anda pastikan. Kalau pelanggannya anak-anak, kan bukan anak-anak yang beli. Tapi yang beli adalah orang tuanya, berarti keluarga di situ segmen pelanggannya. Pastikan hal itu. Jangan ditulis segmen pelanggan, banyak yang ngajarin bisnis model salah. Yang ditulis di customer segmen umur 20 sampai 45. Lah, 20 sampai 45 itu banyak. Ada profesional, ada anak sekolah, ada mahasiswa, ada politikus, ada juga pebisnis mungkin. Jadi pastikan Anda tidak salah dalam menempelkan segmen pelanggan ini. Jadi tempelkanlah segmen pelanggan ini sesuai dengan kategori pelanggannya. Bisa mahasiswa, bisa pebisnis, profesional, mungkin orang-orang leaders korporasi, ya, pengusaha retail kecil, ya, distributor. Itu namanya segmen pelanggan sehingga tepat dalam memberikannya. Mengapa bisnis usaha Anda harus segera terdigitalisasi saat ini? Nah, coba Anda jawab, kenapa ya harus? Digitalisasi bisnis dan usaha Anda bukan hanya membuat info dan profil secara digital, tetapi perhatikan bagaimana karakter pasar Anda. Lakukan riset data terhadap bisnis dan pelanggan Anda. Ya. Nah, yang kedua, strategi bagaimana Anda membuat value proposition. Kenapa ditetapkan? Karena Anda yang tahu nilai-nilai apa yang Anda mau berikan. Atau jika pun Anda nggak tahu, Anda tanya sama pelanggan-pelanggan loyal Anda, sebenarnya Anda suka produk saya, suka jasa saya, kenapa ya? Value proposition bisnis Anda sangat menentukan keberhasilan membangun bisnis model di era digital. Ini sangat penting. Apa keunikan bisnis Anda yang berbeda atau unggul dibanding kompetitor Anda? Saya dampingi ribuan UKM, ya, dan saya mengundang UKM-UKM sukses itu di acara saya di RRI Pro 3 setiap Selasa malam jam 20.10. Ini acara live yang disiarkan di 67 stasiun RRI di seluruh Indonesia. Kenapa sengaja saya undang? Saya nggak bicara teori. Banyak UKM yang saya dampingi dan sekarang tumbuh ratusan persen, bahkan ribuan persen omsetnya. Karena mereka sudah mengerti bagaimana menjalankan bisnis secara terstruktur dan tersistem. Ada bisnis roti yang juara di internasional, di Italia, di Perancis. Ada bisnis penjualan baju anak yang sekarang omsetnya sudah ratusan juta, tumbuh dengan luar biasa karena ada keunikan menggunakan augmented reality sehingga gambar di baju anak tersebut jika disorot dengan HP ada videonya. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ada klien saya di Jakarta, bisnis madu, ya, yang sekarang penjualannya naik ratusan juta karena dia menjual dalam bentuk paket hampers. Semua itu ada keunikannya. Dan itu mereka bisa buat menjadi strategi karena mereka mengerti value proposition yang mereka mau capai.
Bukan soal Anda kemudahan, ada bahkan klien saya yang sukses umurnya sudah di atas 65, ada yang mungkin tidak sekolah, sukses, tapi ada juga yang mungkin kepinteran, ya, karena tamatan sarjana, terlalu banyak teori, akhirnya mereka melakukan implementasi dan mengukur, akhirnya mereka sukses pula. Jadi bisnis bukan karena Anda kepintaran, bukan Anda tidak dapat pekerjaan sehingga Anda cari uang untuk keluarga dengan bisnis apa adanya, atau bukan karena Anda punya modal, atau bukan karena Anda tidak punya modal, tetapi bagaimana Anda melihat bisnis ini secara logik, ya, secara insting bisnis Anda untuk bisa Anda kembangkan ke depan. Why value proposition design merupakan cara terbaik untuk menciptakan produk dan service yang diinginkan. Jadi kenapa cerita value proposition? Value proposition ini adalah satu elemen di bisnis model Canvas yang nantinya akan diturunkan menjadi Canvas lainnya. Tetapi saya belum bicara tentang Canvas value proposition. Nanti di next pembelajaran saya akan berikan materi tersebut. Manfaat value proposition adalah akan sangat membantu perusahaan atau usaha kecil Anda dalam memberikan nilai-nilai pelayanan yang tepat, nilai-nilai produk yang tepat, sehingga sasaran pasar pelanggan yang berbeda ini dan unik ini berbeda sama kompetitor Anda dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Yang pertama adalah customer profile Anda yang tadi saya bilang. Nah, customer profile Anda mungkin pebisnis yang umurnya muda, pebisnis yang umurnya menengah. Nah, ini baru benar setelah Anda bikin customer profile dengan umur, bukan di customer segment, tapi customer profile. Setelah itu Anda rancang value proposition, nilai-nilai apa yang cocok sama dia. Yang pebisnis muda sama pebisnis yang udah senior tentu beda produk yang dibutuhkan walaupun Anda memberikan jenis produk yang sama. Mungkin dari kemasan, mungkin dari rasa, itu yang harus Anda perhatikan. Ini bentuk kanvasnya. Ya, nanti kita pelajari, saya nggak terlalu jauh di sini, ya, di mana nanti ada bukunya turunan sequelnya dari bisnis model tentang value proposition ini saya akan buatkan di next video pembelajaran dari saya yang merupakan turunan dari bisnis model tapi tentang khusus value proposition design. Bagaimana Anda mendesain value yang tepat sehingga Anda bisa mendapatkan yang unik, yang berbeda, yang berkualitas untuk bisnis Anda dan produk Anda ke depan. Yang berikutnya adalah tentang distribution channel, ya, sehingga value proposition ini bisa sampai ke pelanggan Anda dengan benar-benar tepat sasaran. Apa yang dinamakan distribution channel atau channel bisnis Anda? Ini akan membantu value produk, nilai-nilai produk, ya, atau jasa sampai kepada segmen customer secara tepat dan mudah diukur ataupun dikontrol. Distribusi channel ini Anda gunakan saat ini untuk menjangkau pelanggan Anda dimanapun mereka berada. Lihat, kalau kita perhatikan, ya, channel ini ada marketplace, sosial media, advertising material, ya, bahkan bisa lewat sales people Anda, atau radio, toko Anda, mobile apps, website, atau email. Perhatikan, ini namanya multi-channel marketing yang bisa memberikan value proposition Anda tadi. Ada yang tanya, Coach, value proposition itu berarti bisa kita buat dalam bentuk video konten dong? Bisa. Kita bisa bentuk dalam konten atau slide di Instagram? Bisa. Di Facebook? Bisa. Tetapi ada maknanya, ada maksudnya. Sehingga tidak asal sekedar share produk, share foto, share video yang nggak jelas itu arahnya kemana. Itu gunanya bisnis model memframing, memandu Anda untuk benar memberikan strategi di bisnis Anda. Yang keempat adalah strategi tentang customer relationship. Siapkan customer relationship untuk jaga channel lancar berjalan. Nah, customer relationship strategi di bisnis Anda akan sangat berguna, ya, untuk menjamin channel distribution, ya, tetap berjalan dalam menyampaikan value kepada pelanggan. Teman-teman, pelanggan Anda memang beli produk, tapi yang dia bayar value-nya. Dia akan bayar lagi, datang lagi, beli lagi karena value-nya dia dapat lebih besar daripada harga yang dia bayarkan. Ya, makanya yang menjaga customer relationship ini harus benar-benar Anda paham. Kalau Anda bisnis UKM, ya Anda sebagai owner yang jaga hubungan customer ini. Tapi kalau Anda sudah punya karyawan, siapa? Orang yang ada di depan outlet Anda. Atau siapa orang yang menjawab setiap WA.
Jangan menjawab pertanyaan pelanggan dengan ketus. Jangan menjawab pertanyaan pelanggan yang sangat cerewet. Mungkin Anda benci dengan kata-katanya, dengan juga Anda menunjukkan ketidaksukaan Anda. Itu gunanya customer relationship yang bertanggung jawab menjalankan strategi customer relationship kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Nah, ini siapa yang menjaga customer relationship ini contohnya. Satu, sales eksekutif, sales support, call center, online support, auto support replay dengan chatbot saat ini. Ini semua saat ini berjalan untuk perusahaan yang menengah ke atas. Tapi UKM tergantung kepada Anda. Jangan Anda serahkan kepada customer relationship orang yang melakukan itu adalah orang yang baru belajar bisnis. Orang yang tidak ngerti product knowledge, orang yang tidak ngerti tentang produk dan jasa Anda. Itu namanya Anda bunuh diri. Kalau mereka nggak ngerti, Anda sebagai owner yang lakukan. Anda yang handling. Ya, karena customer relationship harus mengerti yang namanya support system, jasa pelayanan, bagaimana membuat pelanggan puas, bagaimana membuat pelanggan loyal, bagaimana dia bisa melakukan bisnis ini berkesinambungan gitu ya, berkelanjutan, dia bisa melakukan riset, dia mengerti bagaimana memasarkan atau menjelaskan, dan dia ngerti kualitas-kualitas terbaik dari produk dan jasa Anda. Yang kelima tentang revenue stream, yang tadi, uang masuk dari mana aja. Revenue stream ini akan membantu bisnis Anda dapat menetapkan strategi step sales proses dan produk funneling. Apakah telah diciptakan variasi produk? Variasi produk bisa dengan kemasan, bisa rasa, bisa bentuk, bisa apapun sehingga membuat uang masuk dari penjualan produk-produk yang berbeda kategori tersebut. Saya kasih contoh ini restoran. Restoran itu punya revenue satu adalah penjualan makanan. Revenue stream 2-nya penjualan minuman. Revenue stream 3-nya adalah tentang package, ya, paket penjualan. Ada yang keempat tentang sewa meeting room. Atau ada revenue-nya dia dapat dari online delivery. Dia membagi, ya, membagi. Targetnya adalah 40% dari penjualan makanan, 10% minuman, 50% catering, paket, ya, 5% meeting room, dan 30% online delivery. Dari sini, Anda bisa membuat strategi yang berbeda-beda agar semua mencapai target. Yang strategi 6 adalah tentang key resource, sumber daya kunci. Ya, sumber daya kunci ini adalah sesuatu yang membantu Anda untuk Anda bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan efisien, efektif, karena Anda aman dari sumber daya yang terbatas. Apakah pertimbangan Anda saat ini untuk menentukan key resource bagi perusahaan Anda? Pastikan pertanyaan itu bisa Anda jawab. Jangan Anda hanya punya satu sumber daya sehingga pada saat harganya naik Anda bingung. Coba Anda cari, ya, Anda cari alternatif lain. Anda cari sumber-sumber lain, ya, bukan cuma sekedar bahan baku, sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya teknologi, sumber daya yang namanya jaringan, networking, itu semuanya resource. Yang key resource ini saya coba jabarkan apa aja yang perlu Anda punya tadi, bahan baku, pengetahuan, sumber daya manusia, ya, sumber daya permodalan, dan juga license atau teknologi. Strategi 7, key activity. Nah, key activity ini adalah semua aktivitas yang bisa membantu Anda untuk Anda ukur dan Anda pastikan kinerjanya selalu capai angka terbaik. Di activity di perusahaan menjadi sangat penting untuk Anda tetapkan karena berfungsi untuk fungsi kontrol dan pengukuran terhadap aktivitas utama dalam bisnis yang terukur. Apakah saat ini Anda sudah menetapkan key activity? 20% dari 80% seluruh activity. Untuk kita tentukan kinerjanya, pengukurannya, agar bisa dikontrol secara periodik. Secara harian, mingguan, bulanan, bahkan per 3 bulan Anda tentukan strategi-strategi yang sangat berbeda untuk 3 bulan berikutnya. Yang kedelapan, key partnership, ya, sehingga membuat Anda bisnisnya efisien, tumbuh dengan cepat. Key partnership strategi akan membantu perusahaan Anda memiliki kemudahan, ya, kemudahan dalam yang namanya melakukan aktivitas bisnis, perjanjian kerja, dan juga hal-hal lain yang Anda tidak punya resource-nya, sumber daya sebaiknya Anda partnerkan. Coba Anda tanya, siapa saja saat ini yang menjadi key partner Anda di bisnis yang secara bersama-sama mendapatkan keuntungan dalam setiap aktivitas dan strategi.
Strategi 9 yang terakhir dari elemen ini, setelah ini kita praktek, saya jelasin contoh-contohnya. Control cost structure. Artinya apa? Untuk dapat membantu pembiayaan yang terjadi dalam perusahaan secara terstruktur. Jadi cost structure ini nantinya akan turun menjadi strategi yang membantu perusahaan dalam mengelola dan mengatur pembiayaan dari aktivitas, baik itu channel, ya, baik itu tentang penggajian, bonus, dan semua hal yang Anda keluarkan. Bukan termasuk pembelian aset. Kalau pembelian aset itu bukan cost structure, dia itu adalah uang yang Anda tukarkan dengan aset yang berguna buat perusahaan. Jadi jangan Anda pantau apa Anda tulis di cost structure ini adalah pembelian aset. Itu bukan merupakan cost structure. Nah, saya kasih contoh di sini bisnis model tentang toko komputer. Nah, saya buatin PowerPoint-nya gitu ya, untuk Anda bisa membuat atau Anda bisa buat PowerPoint Anda sendiri sehingga Anda buat yang namanya kotak-kotak teks begini sehingga terkesan seperti post-it atau Anda praktekkan ini dalam digital printing dari bisnis model dengan post-it. Nah, toko komputer ini mempunyai segmen pelanggan corporate company, pelajar dan mahasiswa, gamer, dan mass market. Value-nya adalah service excellence, one-stop service, update teknologi, ya, terus guarantee of quality. Dia punya channel, satu channelnya sosial media, website, ya, dan juga store. Nah, channel inilah di mana mereka punya strategi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang ditentukan. Tentu yang ditempel ini adalah yang utama. Di luar ini boleh nggak, Coach? Oh, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi yang ditempel di bisnis model ini yang harus Anda pastikan dia berjalan. Siapa yang menjaga? Store manager, ya, toko manajer toko komputer tersebut, IT staff gitu ya. Revenue streamnya dia dapat dari mana aja? Pembuatan paket komputer, ya, peralatan komputer, maintenance service, IT project gitu ya. Itu yang dia dapatkan sebagai target income dia setiap bulan. Untuk key resource, supplier komputer, human resource gitu ya. Ini menjadi penting dan juga ada yang namanya teknologi support. Key activity adalah di situ tertulis hardware and software setup, online marketing, financing and purchasing. Kalau di sini key partnernya adalah IT konsultan, komputer edukasi, kredit institusi, ya, teknologi prinsipal. Untuk cost structure ada yang namanya operational cost, stock inventory, inventory stock di sini teman-teman ya. Terus di sini ada lagi namanya promotion cost. Dan ini toko komputer. Jadi Anda nanti bisa lihat di slide ini atau video ini berulang-ulang, silakan Anda lihat supaya Anda paham cara membuat bisnis model kanvas. Karena dengan teori ini Anda bisa berpraktek sendiri dan Anda nanti tulis di komen untuk bertanya tentang hal-hal yang Anda bingungkan atau Anda cari di website saya, itu ada tentang penjelasannya lebih detail. Nah, saya kasih contoh lagi di sini budget and restoran cafe. Nah, customer segmennya student ya, office staff, driver, community. Karena dia budget restoran. Value propositionnya tempatnya luas, harganya yang bagus. Bagus itu bukan terlalu murah, tapi oke lah orang bisa beli dan terjangkau. Pas delivery kids area. Nah, di sini channelnya ada restoran, website, sama sosial media. Customer relationship-nya ada customer feedback. Nah, customer feedback ini biasanya sangat menarik kalau dia punya IG, orang tulis ratingnya. Atau dia punya di Google, atau di produk GoFood gitu ya, dia kasih customer feedback. Dia juga punya member loyalty program. Sama, ini restoran penjualan makanan minuman ya tadi seperti contoh sebelumnya, ya, dessert, program event, membership program. Key resource-nya, nah chef-nya itu, waiters itu merupakan key resource, modal sama special resep. Aktivitas kuncinya dia tulis di situ, kebersihan, kenyamanan, ya. Terus waktu service, quality control. Partner dia ada event organizer, GoFood, office catering ya, sama raw material suppliernya dia. Nah, yang di sini dia pastikan biayanya terkontrol, ada kontrol biaya operasional, biaya pembelian bahan baku dan partner komisi. Itu yang penting buat dia. Yang berikutnya saya kasih lagi contoh tentang fashion retail bisnis ya.
Ya, ini bisa Anda lihat nanti semuanya mudah gitu ya untuk dilakukan ya, sehingga Anda bisa lihat di sini fashion retail business ya, semua hal di sini akan sangat membantu untuk Anda memberikan eh, guidance yang tepat untuk bisnis Anda. Yang terakhir contoh dari minimarket. Sama minimarket, kalau Anda punya minimarket, di sini Anda bisa lihat apa bedanya Anda menempelkan hal-hal tersebut sehingga itu bisa dibuatkan strategi yang tepat. Teman-teman, ini channel dari saya gitu ya, sehingga apa yang saya berikan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah panduan Anda untuk Anda benar-benar bisa sukses di bisnis Anda. UMKM hebat, Indonesia hebat.